Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 kelas Palembang pada hari ini akan membahas materi mengenai memperluas perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar, yang dimana MK perkembangan bahasa ini diampuh oleh Ibu Dr. Randa Rukia MPD dan Ibu Febrianti Utami MPD. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Mufida, saya sebagai moderator pada materi hari ini, dan rekan saya ada Galuh Ayu Putri Kirana, Tri Melani, Rara Zatira, dan Novinta Lisnalase. Baiklah, di sini saya akan membacakan siapa-siapa saja yang akan membacakan slide-slide pada hari ini. Slide yang pertama sampai slide ketiga akan dibacakan oleh teman saya Tri Melani. Slide ketiga sampai slide keempat akan dibacakan oleh Novinta Lisnalase. Slide kelima sampai slide keenam akan dibacakan oleh Rara Zatira. Dan slide ketujuh sampai slide ke-8 akan dibacakan oleh Galuh Ayu Putri Kirana. Dan kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, kepada saudari Tri Melani, kami persilakan untuk membacakan slide pertama dan sampai slide ketiga. Baiklah, saya Tri Melani akan membacakan slide 1, 2, dan 3. Sebelum kita memahami cara memperluas perkembangan bahasa pada anak sekolah dasar, kita harus tahu apa pengertian perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Apa sih pengertian perkembangan bahasa anak sekolah dasar? Pengertian perkembangan bahasa anak sekolah dasar sesuai dengan fungsinya. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seseorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada perkembangan bahasanya, dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah, anak berhubungan sosial dengan tingkat perilaku sosialnya. Apa saja profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6-12 tahun menurut Kay Allen dan Lynn R. Marroch. Menurut Kay Allen dan Lynn Marroch, menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6-12 tahun. Ada 5, diantaranya adalah 1. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. 1. Berbicara tanpa henti. Bisa digambarkan seperti mengoceh. 2. Menirukan ucapan populer dan kata-kata kotor yang menganggap ucapan-ucapan jorok sangat lucu. 3. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki. Biasanya humornya jauh dari halus. 4. Senang dibacakan cerita dan mengarang cerita. 5. Mampu belajar lebih dari satu bahasa. Melakukannya dengan spontan dalam keluarga dwi bahasa atau multi bahasa. 2. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. 1. Senang bercerita, suka bercerita pendek, menceritakan dongeng khayalan. 2. Mengkritik hasil karyanya sendiri. Seperti, saya tidak menggambar dengan benar, gambarannya lebih bagus dari gambaranku. 3. Membesar-besarkan kejadian adalah hal yang wajar, seperti, saya makan 10 hotdog pada waktu piknik. 4. Menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. Contoh, hari ini tidak hujan karena saya akan pergi piknik. 5. Menggambarkan pengalaman secara rinci. Seperti, pertama kami memarkirkan mobil, lalu kami berjalan mendaki jalanan kecil yang jauh. Setelah itu, kami duduk di atas pohon yang rubuh di dekat danau dan makan bersama. Saya Novita Lisnalase akan meneruskan yang telah dibacakan oleh Tri Melani. C. Perkembangan berbicara dan bahasa anak usia 8 tahun. 1. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki. 2. Mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap. 3. Membaca dengan mudah dan memahaminya. 4. Menulis surat dan mengirim pesan kepada teman, termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetail. 5. Menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain. Misalnya mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan. 6. Memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tertulis.
7. Berminat mempelajari kode, kata rahasia, dan menggunakan bahasa kode. 8. Bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Misalnya, jam berapa kita berangkat berenang minggu depan? D. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9-10 tahun. 1. Senang berbicara. Seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas, kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. 2. Mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. 3. Memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. 4. Menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya, misalnya manis, keren, dan top abis. 5. Mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda, misalnya panjang tangan dan mengadu domba. 6. Menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal atau permainan kata dalam lelucon dan teka-teki sebagai sesuatu yang lucu. 7. Menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa, misalnya mengenali apabila ada kalimat yang tata bahasa tidak tepat. Perkembangan berbicara dan bahasa anak usia 11-12 tahun. 1. Menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. 2. Senang berbicara dan berargumentasi. Sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. 3. Menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. 4. Semakin menguasai kosakata yang kompleks, bertambah 4.000 sampai 5.000 kata baru tiap hari. Menggunakan kosakata dengan terampil dan mengembangkan cerita dan menggambarkan dengan jelas. 5. Menjadi pendengar yang suka berpikir. 6. Mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang tersirat atau bertujuan. Misalnya ketika ibunya bertanya, "Apakah PR-mu sudah selesai?" Beliau bermaksud untuk mengatakan, "Kamu sebaiknya berhenti bermain, ambil bukumu dan mulai kerjakan PR-mu." 7. Memahami konsep ironi dan sarkasme. Misalnya mempunyai selera humor dan senang menceritakan lelucon, teka-teki, dan sajak untuk menghibur orang lain. 8. Menguasai beberapa gaya bahasa, bisa berubah-ubah berdasarkan situasi. Gaya bahasa lebih formal ketika berbicara dengan guru, gaya bahasa yang lebih kasual dengan orang tua, dan gaya yang sering memaknai ungkapan populer dan kata rahasia ketika ngobrol bersama teman. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yussi Rizka, perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambatan perkembangan bahasa. Asupan gizi mempengaruhi daya kerja otak, dan daya kerja otak mempengaruhi kemampuan memproses informasi. Selain itu, kesehatan yang buruk membuat interaksi anak dengan lingkungan menjadi terbatas, sehingga pembendaharaan kata anak juga menjadi terbatas. B. Inteligensi. Tingkat intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterlatar belakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Anak-anak dengan kategori inteligensi moral pada dasarnya akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik. Anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. C. Status sosial ekonomi. Anak keluarga miskin mengalami hambatan dalam berbahasa karena akses untuk literasi, yaitu mengenal huruf sebagai lambang dan bunyi, terbatas. Selain itu, kesempatan belajar serta asupan gizi yang diperoleh juga terbatas. Anak-anak miskin cenderung menjadi literasi atau buta huruf atau buta aksara, baik itu Latin maupun Arab. B. Jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antara anak perempuan dengan orang tua
dan teman sebaya juga membuat pembendaharaan kata makin meningkat. Interaksi di sekolah antar anak tanpa membedakan jenis kelamin. Di sekolah, perkembangan bahasa anak perempuan maupun laki-laki berkembang dengan optimal. Hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang demokratis atau autoritatif yang memandang dan mendapatkan anak sebagai bagian dari keluarga membuat anak belajar dan memperoleh contoh bagaimana berkomunikasi dengan baik dan memiliki kebebasan untuk menyatakan dan mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan melalui beragam bahasa. Akses komunikasi. Keterbukaan dan dukungan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, baik keluarga inti, keluarga besar, masyarakat, institusi atau lembaga pendidikan maupun media komunikasi mendorong kemampuan berbahasa anak berkembang dan optimal. Baiklah, saya Rara Zatira akan melanjutkan pembacaan materi. Bagaimana cara memperluas perkembangan bahasa anak sekolah dasar? 1. Pengembangan kefasihan berbahasa, yaitu mengadakan situasi pembicaraan yang bisa dimengerti dan diikuti anak. Memberikan kebebasan pada anak untuk memberi respon berdasarkan pengalaman dia sendiri dan menggunakan bahasa dia sendiri. Mendorong anak untuk berbicara, anak lain, baik sendiri maupun dalam kelompok, sebagaimana dengan guru, sehingga lawan bicara anak mayoritas adalah teman sebayanya daripada guru. 2. Pengembangan kemampuan sintaksis, yaitu menyusun permainan atau situasi di mana anak secara alamiah menggunakan fitur-fitur bahasa, menyediakan berbagai model fitur, yaitu guru, orang dewasa lain, dan teman sebayanya rekaman, mengevaluasi secara hati-hati kelanjutan perkembangan, mengevaluasi dialog anak yang berbeda dengan standar bahasa Indonesia, sehingga bahasa yang digunakan guru tidak jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan anak. Baiklah, saya Galuh Ayu Putri Kirana akan melanjutkan. 3. Pengembangan penguasaan kosakata, yaitu menyusun pengalaman pembelajaran di bidang sains, pengetahuan sosial, matematika, kesehatan, dan keahlian kecakapan hidup yang memasukkan pembelajaran kosakata baru bagi anak. Memastikan kosakata baru yang dipelajari tidak terlalu banyak sehingga mudah diasimilasikan oleh anak. Menyusun pengalaman pembelajaran lanjutan yang membuat anak menggunakan kosakata baru secara alamiah dan membantu pengembangan konsep makna dari kata baru tersebut. Mengintegrasikan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah. 4. Pengembangan pengintegrasian kemampuan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menyusun pengalaman pembelajaran yang membuat anak mendeskripsikan kehidupan di luar sekolah, seperti kegiatan, tempat, dan benda-benda yang berhubungan dengan kehidupan pribadi anak. Mendorong anak untuk berbagi dengan anak lain dan orang dewasa tentang reaksi dan perasaannya mengenai apa yang terjadi di sekolah dan di luar sekolah. Menyertakan anggota dan kegiatan masyarakat dalam pengalaman pembelajaran di kelas. 5. Pengembangan kemampuan mengekspresikan diri sendiri, yaitu menerima dan menghargai perasaan dan respon anak, menyusun situasi yang mendorong respon kreatif dan penggunaan imajinasi, menyediakan waktu dan tempat untuk anak berpikir dan berimajinasi dalam situasi yang tenang tanpa ancaman, mendorong penggunaan bahasa sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan ide, menyusun pengalaman pembelajaran dalam seluruh bidang pembelajaran untuk mendorong penggunaan bahasa dalam menyelesaikan masalah, melaporkan, membandingkan, dan mengevaluasi. Menyusun pengalaman di mana anak bisa bekerja dalam tim sebanyak 2 atau 4 orang untuk mendorong penggunaan bahasa secara alamiah. Mengadakan umpan balik yang konstan dan interaksi verbal antara guru dan anak sebagai proses aktivitas belajar. Menyediakan kesempatan bagi anak untuk menyatakan sesuatu baik secara formal maupun informal. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah membacakan slide-slide sebelumnya. Di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan materi pada hari ini yang mengenai tentang memperluas perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar, yang dimana kesimpulannya yaitu sesuai dengan fungsinya,
bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Dengan menggunakan bahasa inilah, anak berhubungan sosial dengan tingkat perilaku sosialnya. Keterlambatan dalam berbicara pada anak mempunyai alasan yang tidak selalu sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar dan dari dalam diri anak. Agar perkembangan bahasa anak dapat berjalan dengan baik, maka anak harus diberikan stimulasi yang tepat. Sekian presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.